warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Hadaratul muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh wal asatidh, ashab al-ma'ahid, ashabatul kisufiyah, wabil khusus al-usratil ariqah, usratil marhum al-maghfurlah, bahwa hasbullah, wa ala muqaddimatihim Ibu Hajjah Nyai Mahfudzah, Ibu Nyai Hajjah Mahfudzah, Ibu Nyai Hajjah Munjidah yang kebetulan jadi Bupati Jombang, Yai Haji Dr. Hasib Wahab, salah satu ketua PBNU, Ibu Nyai Hajjah Hizbiyah. Saya kira masih ada satu lagi ya, Ibu Nyai Muktamaroh kalau nggak salah. Dan seluruh masyayikh Tambak Beras, a'azzahumullah bi'izzih wa karam bikaramih. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, a'azzahullah. Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Nyai Hajjah Khafifah Indar Parawangsa, calon presiden tahun 2024, insyaallah. Allah sahil. Waqti hajat. Yang saya hormati juga kiai-kiai yang hadir dari Tambak Beras, Denanyar, Rejoso, dan Wabakil Ma'ahid di Jombang, ya Abdul Hakim, dan lain-lain. Adik saya, Kiai Haji Mustafa Akil Siraj, Rais Syuriah PBNU, Gus Miftah, mubalik terkenal, kondang, masyhur fil ard, masya Allah masyhur fis sama, Ketua PBNU Jawa Timur, yang sangat energik, alim dan energik, Kiai Haji Marzuki Mustamar. Sadati wa sayyidati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati. Oh, maaf, para pejabat pemerintah yang hadir, baik dari Kabupaten Jombang, Provinsi, rombongan Ibu Gubernur, dari TNI Polri yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang saya hormati. Bi munasabati dzikra dzahabiyah li wafatil marhum al-maghfurlah Mbah Abdul Hasbullah, azzahullah wa hafidhahu wa aq'adahu fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Maka kita bersyukur kita masih bisa berkumpul, walaupun ada sebagian hanya melalui daring atau virtual seperti saya ini, dan saya sangat bangga ketika mendengar bahwa virtual ini atau acara ini diikuti oleh sekian juta para pemirsa, yang merupakan kebanggaan sendiri, merupakan kehormatan sendiri bagi Mbah Wahab. Mengapa Mbah Wahab, Mbah Hashim, Mbah Wahab, dan kiai yang lain ketika hidup dihormati, sudah wafat pun masih dihormati? Kenapa itu? Ketika hidup dihormati orang, sudah wafat pun masih dihormati orang. Karena Mbah Wahab, khususnya ini, karena Mbah Wahab sadar bahwa hidup ini membawa amanat, dan amanat itu diimplementasikan, dijalankan dengan sebaik-baiknya. Maka lahirlah bagi Mbah Wahab sebuah visi misi yang diembannya, yang dipikulnya, sehingga semua gerakannya, perilakunya, sikapnya, semua demi kepentingan keberhasilan visi misi yang ideal, yaitu Islam dan Jamaah Nahdlatul Ulama. Di samping visi misi pesantren dan seterusnya, di samping visi misi kebangsaan. Itulah yang bisa menjadikan orang itu berharga. Sadar bahwa hidup ini amanah, kemudian menjalankan amanah tersebut, itu berharga itu. Bagi orang yang tidak sadar bahwa hidup ini amanah, maka hidupnya abath, hidupnya sia-sia. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Maka kamu mengira saya menciptakan kamu itu main-main? Tidak ada visi misi, tidak ada amanah, cuma main-main saja, daripada sepi gitu kira-kira, hanya makan, minum, tidur, pelon lah. Bersuka cita, tidak ada sedikit pun ada rasa amanah. Apakah kamu mengira bahwa kamu sekarang tidak akan dikembalikan atau tidak akan kembali kepadaku?
kamu saya ciptakan membawa amanah. Dan kamu akan kembali kepadaku, kata Allah. Kamu saya ciptakan tidak sia-sia. Tapi ada tujuan, ada goyah, al-quswa, amanah yang sangat mulia, yang nanti kamu akan saya minta pertanggungjawab ketika kamu sudah kembali di hadapanku. Amanah apakah itu? Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wa bayna ayyah. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa bayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung. Saya tawarkan. Semuanya menolak karena ngeri, worry, takut kalau tidak bisa menjalankan amanat tersebut dengan baik. Manusia menerima. Kita menerima amanat yang ditolak oleh langit, ditolak oleh bumi, ditolak oleh gunung karena ngeri, karena khawatir, karena takut, tidak mampu menjalankannya. Kita menerima. Padahal manusia itu potensial loh. Zaluman jahula. Bukan hanya zalim jahil, tapi zalum. Sangat zalim, sangat kurang ajar, berpotensi sangat zalim, wajahul, dan berpotensi sangat bodoh, sangat tolol manusia itu. Bukan hanya zalim dan jahil, tapi lil mubalaghah, zaluman jahula. Bicara amanat, maka amanat ada dua. Pertama, amanah samawiyah, ilahiyah, muqaddasah. Amanat dari langit yang bersifat ilahiyah dan suci sakral. Apa itu? Agama. Agama isinya dua, syariah atau akidah dan syariah. Akidah dan syariah merupakan amanah dari Allah kepada kita semua. Alhamdulillah, kita warga Nahdliyin umumnya lah, masalah akidah sudah selesai. Sifat 20 itulah, akoid seket, akoid khomsin, sudah selesai itu. Syariah, ya gimana kita orang santri beribadah, sekuat tenaga, semampu mungkin kita menjalankan syariat Islam. Artinya sudah mampu kita menjalankan amanah samawiyah, ilahiyah, diniyah. Ya selesai. Saya nggak akan bicara ini nanti panjang lebar. Biar Kiai Marzuki aja yang membahas ini di lain kesempatan. Nah yang kedua, amanah insaniyah, waqi'iyah, ardiyah, ijtihadiyah. Yang kedua, amanah yang bersifat manusiawi, tidak sakral, profan, dan bersifat realistis di dunia ini, dan bersifat ijtihadiyah, menuntut agar kita cerdas, menuntut kreativitas kita semua. Itu amanat yang kedua. Jadi kita ini diperintah oleh Allah agar menjadi manusia yang cerdas, manusia yang tanggap, manusia yang siap untuk menghadapi apapun. Itu amanat dari Allah itu. Nah, ada dua amanah insaniyah ini. Kalau di bidang scientific, culture, humanity, namanya bahasa Arabnya thaqafah. Maka orang yang sempurna dalam hal ini disebut muthaqqaf. Bangsa negara yang maju di bidang scientific, culture, humanity disebut bangsa yang muthaqqaf. Muthaqqafin. Amanah yang kedua, hadarah. Ini yang mencakup welfare, ekonomi. Jadi bangsa yang maju ekonominya, bangsa yang maju materinya, disebut bangsa yang mutahaddir. Atau manusia siapapun yang mapan, kaya raya lah, kaya, mapan, namanya mutahaddir. Kalau berilmu namanya muthaqqaf. Nah, ini dua-duanya merupakan amanah dari Allah untuk kita semua. Maka dalam kesempatan ini saya nggak akan panjang lebar. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kita memasuki era 5.0. Bukan lagi 4.0. Sudah lewat itu 4.0. Sekarang sudah 5.0. Peradaban digital menjadi keniscayaan. Gaya hidup berubah dan ketergantungan terhadap teknologi memaksa kita harus bebenah diri, harus istihad, harus kreatif, harus cerdas, harus tanggap dengan segala perubahan. Muthaqqaf. Mari kita kejar. Kita masih ketinggalan jauh dalam hal ini. Alhamdulillah tadi saya saksikan peluncuran apa tadi? IC. Mudah-mudahan ini merupakan bukti buat tambak beras mengejar ketinggalan atau tidak mau ketinggalan walaupun masih jauh dari yang kita harapkan kalau dibanding dengan kemajuan yang ada di luar negeri. Yang kedua yang kita prihatinkan adalah bagaimana karakter, kepribadian, jati diri dan kedaulatan bangsa menghadapi ancaman tantangan baru. Di saat negara-negara menjadi borderless tanpa batas dan keterbukaan komunikasi dan informasi memungkinkan manusia menjadi komunitas global. Kita ini nanti menjadi manusia yang komunitas global kita ini. Manusia global. Yaitu apa?
sehingga narasi radikalisme dan liberalisme mampu masuk secara intensif ke dalam setiap pribadi melalui berbagai platform. Karena kita hidup di era globalisasi, sangat mudah seseorang terpengaruh oleh radikalisme atau liberalisme atau sekularisme. Kita mudah sekali terpengaruh oleh radikalisme bahkan sampai terorisme atau liberalisme sampai ke sekularisme, bahkan sampai ateis barangkali. Ini dengan kecanggihan teknologi yang sangat luar biasa, tidak usah pergi dari rumah, tidak usah keluar dari kamar, bisa buka internet kemanapun, bisa apapun bisa dicari, manusia akan dicetak di situ kalau kita tidak hati-hati. Kepribadian jati diri akan hilang sebagai muslim al-sunnah wal jamaah atau sebagai warga bangsa Indonesia. Saat ini kita juga sedang menghadapi 5 perang. Yang kita hadapi sekarang 5 perang besar yang harus dimenangkan. Kita harus menang ini. Bukan perang fisik, tapi perang ini dapat merebut, menguasai, merubah cara berpikir masyarakat, sehingga pada akhirnya suatu bangsa akan tunduk dan tergantung pada bangsa lain. Bukan perang fisik, tapi perang pengaruh. Ini namanya perang peradaban yang dicetuskan oleh Samuel Huntington tahun 80-an, tahun 87 persisnya. Bahwa nanti perang yang akan datang adalah perang peradaban, perang hadarah, class civilization. Itu lebih bahaya daripada perang fisik. Dan ini sudah terbukti di Timur Tengah. Sudah terjadi di Timur Tengah. Negara yang tercabik-cabik, masyarakat yang rusak hancur, eksistensinya, kepribadiannya, karena tidak mampu menghadapi perang peradaban, perang budaya. Sehingga faktor suku dan faktor agama itu menjadi faktor sebabnya perang saudara. Sudah 40 tahun di Timur Tengah perang saudara. Sudah 40 tahun sesama Islam, sesama Arab. Coba. Alhamdulillah Indonesia tidak seperti itu. Nah, perang tersebut adalah yang 5 tadi. 1, perang kebudayaan pop. Bangun tidur sampai tidur. Orang dijejeli konten film, musik, game, animasi, dan lain-lain. Coba. Ya kalau kita orang tua barangkali sudah nggak kober lah ya. Seperti saya sudah nggak bisa itu. Nggak kober lah. Tapi yang muda-muda ini cucu kita seperti apa nanti? Dari pagi sampai pagi lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Yang dilihat adalah film, musik, game. Dari cucu saya yang kecil sudah itu pegangannya. Dilarang sudah nggak bisa lagi. Sulit untuk dilarang. Paling-paling diarahkan sedikit bisa. Yang kedua, perang digital. Semua negara memproduksi platform digital untuk menciptakan ketergantungan dan memotret perilaku dan algoritma bangsa lain agar selalu dalam kendali. Jadi negara besar ini bagaimana mengupayakan bisa menguasai segalanya, menguasai negara kecil, negara berkembang, segalanya, termasuk database. Jangan dikira ini masalah kecil. Ini data kita yang 270 juta sudah bocor, sudah dikuasai oleh luar negeri. Ada sekian rakyat Indonesia yang sarjana sekian, yang awam sekian, petani sekian, pedagang sekian, yang profesi sekian, profesional sekian, yang masih pengangguran sekian, buta huruf sekian, yang kaya sekian, kelas menengah sekian, kelas bawah sekian, sudah bocor semua data itu. Ini menjadikan kita nanti, yang mudah-mudahan tidak terjadi, kita akan tergantung pada negara lain yang menguasai database tersebut. Kita akan tergantung. Sudah kita nggak bisa lagi mandiri lagi. Ini namanya perang digital. Kemudian, nah ini, dengan adanya COVID-19, ini ada perang baru ini, perang biologi. Apa? Perang vaksin. Negara yang mampu memproduksi vaksin akan menjadi pemenang dalam perang ini. Negara yang tidak mampu, hanya mengimpor saja, itulah negara yang kalah. Padahal pandemi COVID-19 ini sudah sudah bervarian, sudah muncul lebih ganas lagi. Yang Delta itu lebih ganas, lebih cepat menular, dan lebih ganas daripada COVID-19 yang semula. Ini membutuhkan vaksin yang canggih lagi, lebih canggih lagi, lebih canggih lagi. Kita belum mampu memberi vaksin yang tahap pertama, penyakitnya atau pandeminya sudah meningkat ke level yang ketiga. Ini akan ada terjadi perang vaksin. Amerika, Jerman, RRC, Tiongkok. Jadi terjadi perang vaksin, kita ini hanya penonton. Bisa cuma importir, itu pun entah uangnya dapat hutang, dapat dari mana, nggak tahu saya. Mendapat motong-motong anggaran barangkali. Jadi nanti akan ada perang, bukan nanti, sekarang sedang ada perang biologi, di mana penguasa industri kesehatan, vaksin misalkan, menjadi panglima yang dapat menguasai dan mempengaruhi kebijakan suatu negara. Kita akan didikte oleh negara yang memproduksi vaksin. Mudah-mudahan semuanya jangan berdoa. Kita hanya mau berdoa. Mudah-mudahan tidak separah atau tidak sebahaya yang kita bayangkan. Tapi jelas kita akan didikte
oleh negara yang punya vaksin. Itu jelas. Sejauh mana pengaruhnya, itu nanti kita lihat nanti. Yang kelima, perang makanan, air, dan energi. Siapa yang memiliki sumber-sumber makanan, air, dan energi, maka akan mampu menjadi penguasa global. Itulah gambaran era globalisasi memasuki 5.0, bukan lagi 4.0. Nah, ini bagaimana caranya kita tidak ketinggalan dalam hal ini. Mari kita dorong para santri, terutama kader-kader NU, agar menguasai memasuki era digital, tidak boleh ketinggalan dengan pihak lain. Alhamdulillah, sekali lagi saya tadi terharu bersyukur diluncurkannya IC ya, itu menunjukkan kita tidak ketinggalan insya Allah. Di sisi lain, Indonesia sebagai bangsa dan negara yang berdaulat harus mampu menseimbangkan pengelolaan people, planet, property, dan peace untuk memperkokoh eksistensi bangsa. Ini juga luar biasa beratnya itu. Kepedulian terhadap lingkungan dan pengendalian serta pengelolaan polusi sampah, terutama sampah plastik, harus segera dilakukan karena ancaman lingkungan adalah ancaman kehidupan. Indonesia ini juara nomor 2 sampah plastik setelah Cina. Jadi juara, tapi juara buang sampah plastik di laut Indonesia itu. Itu akan merusak ekosistem laut dan seterusnya. Dan ini akan merusak lingkungan dan yang kita hidup di lingkungan tersebut. Kemudian oleh karenanya kita harus mampu memadukan antara teknologi spirituality dan humanity agar tidak terjebak dalam pertarungan global yang melahirkan kolonialisasi gaya baru. Kita harus mampu mewujudkan smart people yang bisa menjawab tantangan zaman, bukan hanya sebagai objek dan pasar dalam kompetisi global. Karena itu, digital talent dan cyber army harus diperbanyak dan diperkuat agar mampu mewujudkan kedaulatan digital di Indonesia, terutama kita warga Nahdlatul Ulama. Saya kira itu. Adapun bicara masalah haul Mbah Wahab, saya tidak bosan-bosan cerita tentang Mbah Wahab bagaimana berangkat dari tambak beras keliling Nusantara sampai ke Sumatera Selatan, jumpa dengan kiai namanya Kiai Kamil Soleh, asli Semarang, siap menjadi pengurus NU, menjadi pendiri NU di Sumatera Selatan. Kakeknya Pak Taufik Kamil, mantan Dirjen Haji zaman Pak Ageng Munawar itu. Kemudian ke Banten Menes, jumpa dengan Residen Abdurrahman, kakek istrinya Pak Hafid Usman. Abdurrahman itu. Menes itu Pak, Bu, sekarang saja saya ke sana males. Sekarang saja jalan sudah bagus lah, tapi masih males, sempit, rusak, belok-belok. Seperti apa Mbah Wahab tahun 26, 20, 27, 28, 30, seperti apa itu? Yang gelap, entah pakai kendaraan apa itu, saya nggak tahu, apa naik sapi, apa itu, apa naik kerbau barangkali. Kemudian ke Betawi, Guru Marzuki di Cipinang Muara, jumpa dengan Guru Marzuki, siap menjadi pengurus NU. Kemudian di Bogor, Pagentongan, ya Abdul Hamid atau Ajengan Falak, ahli ilmu falak, Pagentongan. Sayang, pesantrennya sekarang kecil sekali, atau hampir bubar lah. Pesantrennya sekarang hampir bubar, padahal dulu pesantren besar itu. Di kota Bogor, Pagentongan. Kemudian ke Majalengka, ya Abdul Halim, bapaknya Pak Asep, yang punya pesantren Amanah di Mojokerto itu, Amanatul Ummah, itu bapaknya Abdul Halim namanya, dari Majalengka Limunding. Ke Cirebon, jumpa dengan buyut saya, kakek saya yang keempat, Kiai Said namanya, Gedongan. Kemudian buyut saya perintah kepada cucunya, Maksum Sirod, waktu itu yang namanya pertama Maksum Sirod, kakaknya ayah saya, agar siap menjadi pengurus NU di Cirebon atau menjadi aktif di NU di Cirebon. Kemudian jumpa Kiai Abbas Buntat, jumpa Kiai Syatori Arjawinangun. Kemudian ke Semarang, Kiai Ridwan, Kudus Raden Asnawi Kudus, kemudian Lasem Mbah Maksum, teman beliau juga, dan Cepu Kiai Ihsan. Lombok Timur, Maulana Zainuddin, dilobi oleh beliau 1 bulan, Mbah Wahab 1 bulan di Lombok Timur, merayu melobi Maulana Zainuddin, temannya itu waktu di Mekah, teman itu, agar bergabung mendirikan NU. Tidak mau, sudah 1 bulan tetap menolak. Ini menjadi mendirikan sini Nahdlatul Wathon itu. Nah, Mbah Wahab mendapatkan kader NU di Lombok Tengah, namanya Tuan Guru Faisal dan Guru Hasun. Itulah sekelumit cerita tentang bagaimana Mbah Wahab memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Dan tadi sudah disinggung oleh Kiai Hasib, semua itu adalah uang sendiri, ongkos sendiri, biaya sendiri, tanpa proposal. Waktu itu belum ada proposal ya, belum ada tradisi proposal. Ya Allah, Mbah Wahab, Masya Allah, seperti apa itu? Saya bayangkan, saya saja sekarang muter-muter itu, naik pesawat, naik mobil, capeknya luar biasa kalau nggak istirahat. Itu sekarang pandemi lagi istirahat banyak ini. Kemarin sebelum ada pandemi COVID-19, acara padat tiap hari undangan, capeknya luar biasa. Masih naik pesawat itu, naik mobil itu. Mbah Wahab, kita bayangkan, naik apa ya kira-kira waktu itu?
Dan seperti apa transportasi, seperti apa jalan yang ada ketika itu, tahun 28, tahun 30. Itulah Mbah Kiai Wahidullah. Dan wajar kalau NU sekarang berkah, insya Allah, qa'imah, wa da'imah ila yaumil qiyamah, insya Allah. Bi barakati Mbah Hasbullah, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Samsuri, dan kiai-kiai yang lain. Karena memang diperjuangkan dengan tulus ikhlas, tanpa ada pamrih kecuali li'ilai kalimatillah ilatil ulya. Selamat memperingati haul Mbah Wahab al-Dzikrul al-Dhahabiyah al-Khamsina sanah, 2 Fatih. Insyaallah beliau sekarang berada di fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di sisi Allah, di tempat duduk yang namanya as-sidq. Memang beliau minas shadiqin. Syukran, mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak berkenan. Wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.